Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada term 2 sesi ke-9 pada kesempatan hari ini mudah-mudahan kita sudah memulai kegiatan pada term 2 setelah kita mendapatkan kesempatan istirahat atau liburan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada sesi ke-9 ini akan dibahas tentang marketing management 1, manajemen pemasaran. Kemudian apa yang disebut dengan marketing? Marketing adalah sebuah proses. Marketing is the process. Terus dari apa? Pertama, selecting target of consumer. Artinya kita menseleksi target daripada konsumer itu. Kedua adalah assessing the need. Artinya kita mengkalkulasi, menghitung kebutuhan dari konsumer, baik kebutuhannya maupun kepeduliannya atau keinginan daripada konsumer. Yang ketiga adalah managing your resources, artinya kita mengelola sumber-sumber daya yang kita kuasai to satisfy consumer untuk memuaskan pada konsumer. Kemudian di bidang apa? Adalah pertama di bidang market growth, yaitu adalah pertumbuhan pasar atau market leader, bagaimana pertumbuhan dari kepemimpinan dari sebuah usaha. Kedua coverage adalah ruang lingkup usaha. Ketiga adalah communication and promotion. Keempat masalah organisasi. Kelima masalah harga. Berikutnya adalah quality of product dan time delivery. Ini semua didasarkan pada namanya organization objective, kemudian competition, kemudian social and income, and political legal environment. Jadi di sini seluruhnya ada 3 aspek di sini. Pertama aspek organisasi dan tujuan organisasi, kemudian aspek kompetisi, kemudian aspek sosial, income, politik, dan legal environment. Ini dibagi dalam beberapa aspek tadi yang seluruhnya pada diarahkan kepada mulai dari pertumbuhan, market growth, pertumbuhan pasar, coverage, komunikasi, organisasi, price, quality product, sampai dengan time delivery. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan marketing atau pemasaran? Marketing adalah sebuah proses penciptaan dan penyampaian barang dan jasa yang diinginkan oleh pelanggan, meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan menarik dan mempertahankan pelanggan yang setia. Kedua adalah sebuah falsafah bisnis yang mengungkapkan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Jadi sebenarnya marketing ini adalah rantai antara supply dan demand, antara supply produsen, kemudian melalui pasar, dan selanjutnya jatuh di konsumen. Ini kegiatan daripada marketing. Selanjutnya kita membahas tentang pasar. Apa yang dimaksud dengan pasar atau market? Pasar adalah tempat bertemunya baik fisik maupun imajiner, di mana pihak penyedia barang atau supplier berinteraksi dengan pihak pengguna atau user atau consumer. Harga adalah merupakan sebuah nilai yang terbentuk dan disepakati oleh masing-masing pihak. Ini bisa dilihat dalam bentuk kurva supply dan demand. Di sini kurva supply, kemudian kurva demand, maka pertemuan antara supply dan demand ini dapat menghasilkan di kiri ini price, kemudian quantity. Jadi pertemuan antara pada jumlah barang dengan harga. Jadi harga yang dibentuk di pasar ini merupakan harga keseimbangan antara titik supply dan demand. Kemudian berkaitan dengan pasar. Pasar ini ada dalam bentuk pasar fisik dan imajiner.
Pada saat sekarang, pada musim pandemi seperti sekarang, maka pasar imajiner itu menjadi pilihan alternatif. Sedangkan pasar fisik seperti pasar-pasar yang ada di pasar tradisional, kemudian pasar grosir dan seterusnya, secara fisik ada, tetapi imajiner ini tidak ada pertemuan antara supplier dan sama demand atau pengguna itu melalui channel-channel yang ada di dalam transaksi elektronik ya. Kemudian kalau secara pasar fisik, maka pasar ini terdiri antara lain di sini misalnya pasar induk Andir atau pasar induk di kalau di Jakarta Cipinang gitu. Pasar Gede Bage dan seterusnya. Ini pasar induk ini nanti dikirim barang, jadi semua barang masuk lewat pasar induk, kemudian dari pasar induk nanti masuk ke pasar wilayah. Jadi belanja turun ke pasar wilayah, kemudian dari pasar wilayah itu turun ke pasar tradisional dan baru konsumen. Di sini menunjukkan rentang transportasi yang cukup banyak. Di sini biaya distribusi atau cost of distribution-nya menjadi besar karena menggunakan rantai-rantai yang panjang. Kemudian cara kedua adalah ini adalah pelayanan di supermarket ini. Di supermarket ini menjadi dari wholesaler turun ke distributor menggunakan mobil-mobil box dari main distributor, maksud dari wholesaler ke main distributor, kemudian ke distributor, kemudian masuk ke retailer. Di sini minimarket yang ada di daerah-daerah tersebut. Jadi di sini biaya ongkos angkut yang tadinya besar dan harus dibeli oleh para pedagang, di sini mereka tinggal menunggu saja di tempat. Jadi semuanya sudah dikirim. Sedangkan pasar warung-warung tradisional juga sudah mulai ada yang mendrop, jadi cukup dengan kontak telepon atau saluran lainnya, kemudian mereka dapat dikirim barang. Ini dalam bentuk pasar yang fisik maupun pasar yang imajiner. Pada pasar imajiner ini biasanya menggunakan pembelian online, misalnya dengan beberapa Tokopedia atau JD atau jadi banyak sekali Shopee dan seterusnya misalnya, itu sebagai saluran, dan pembayarannya dilakukan menggunakan online banking. Jadi semuanya menggunakan tidak cash ya. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan pada musim pandemi ini, dan harga memang menjadi lebih murah karena banyak beli lewat bukan lagi melalui distributor atau melalui retailer, jadi langsung dengan distributor. Kemudian berikutnya dari kebijakan atau hal-hal yang berkaitan dengan marketing, ada beberapa konsep. Pertama yang disebut dengan marketing filosofi, kedua market segmentation, dan consumer behavior. Kemudian apa yang dimaksud dengan marketing filosofi? Marketing filosofi terdiri dari tiga. Yang pertama disebut production driven philosophy, kedua sales driven philosophy, yang ketiga adalah consumer driven philosophy. Production driven philosophy itu menganut filosofi bahwa usahawan atau perusahaan berkeyakinan bahwa produk yang diluncurkan memiliki keunggulan. Jadi pokoknya saya bisa membuat produk kemudian bisa dipasarkan. Karena apa? Karena yakin produk tersebut efisien dalam produksi, aman dikonsumsi, harga murah dan bersaing, memiliki keunikan. Jadi diyakini dapat menembus pasar dan peluang yang ada dari produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan atau seorang wirausahawan. Itu dinamakan production driven philosophy. Yang kedua adalah sales driven philosophy. Sales driven philosophy adalah bahwa usahawan,
perusahaan berkeyakinan bahwa berfokus pada penjualan dengan keunggulan. Jadi di sini bahwa sales driven filosofi adalah pengusaha ini mempunyai jalur atau rantai tata niaga yang kuat. Jadi yakin bahwa dia beryakin bahwa dia memiliki kecenderungan untuk meningkatkan penjualan. Jadi di sini keunggulannya dia supply dan delivery-nya cepat, after service-nya terjamin, jaringan pemasaran kuat dan dekat dengan konsumen. Jadi yang ini adalah sales driven philosophy, bahwa market dia sudah kuasai baik dari supply, after service, jaringan dan seterusnya. Yang berikutnya adalah disebut dengan consumer driven philosophy. Ini merupakan sebuah usaha dari perusahaan melalui riset. Jadi consumer driven philosophy adalah melalui riset bahwa secara real konsumen sangat membutuhkan barang atau produk tersebut bahkan sebelum produk diluncurkan. Biasanya di dalam kegiatan marketing riset ini menjadikan data tentang kebutuhan konsumen, produk jenis apa, kisaran harga. Jadi di sini melalui survei dulu. Jadi survei dulu, dari hasil survei atau namanya konsultan marketing biasanya mengetahui atau membuat suatu kajian tentang sebuah produk yang kira-kira apa yang akan diluncurkan dan seterusnya. Dalam marketing research ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, dari sisi perencanaan. Dalam marketing research ini, pertama, siapa pembeli produk, kemudian dia di mana dia tinggal, kemudian berapa daya belinya, bagaimana kondisi pasar, masih adakah pasar potensial, dan bagaimana saluran distribusinya. Nah, dengan berdasarkan data ini maka dibentuklah model dan desain riset. Kemudian setelah perencanaan itu ada namanya pemecahan masalah. Pertama, desain produk mana yang sukses, kemudian packaging bagaimana yang sesuai, berapa harga yang pantas, outlet mana yang kita bisa pasarkan, insentif apa yang diberikan, sebesar apa promosi dilakukan, melalui medium apa. Kemudian melakukan analisa, interpretasi, konklusi, dan mencari second opinion. Kemudian di dalam marketing research ada model pengendalian dari sebuah riset, yaitu pertama pengendalian tentang berapa besar market share, tentang bagaimana consumer satisfactory, bagaimana service, bagaimana persepsi konsumer, dan bagaimana image dan reputasi. Kemudian maka dibentuklah sebuah keputusan dan desain maupun redesign daripada sebuah proyek. Marketing plans. Marketing plans ini terdiri dari 4 persoalan, yaitu pertama consumer preferences, yang kedua market size, market share, dan market potensial, ketiga adalah product price kompetitif, dan keempat adalah marketing strategi. Kita bahas satu-satu. Pertama, apa yang disebut dengan consumer preferences adalah bagaimana kondisi dan selera kebutuhan atau keinginan konsumen terhadap produk yang kita luncurkan. Jadi apa yang diinginkan oleh konsumen, tujuannya adalah bagaimana kita menciptakan suatu level dari consumer satisfactory level, artinya kepuasan pelanggan ini memang harus menjadi sebuah acuan. Nah, di dalam marketing plans atau riset dan seterusnya, itu kita melakukan kajian. Pertama, apa yang dilihat, unsur-unsur apa yang dikaji. Pertama biasanya adalah masalah harga, kemudian kemasan atau konten, isi, kemudian cita rasa dan manfaatnya,
akses mendapatkan, kemudian delivery system, kebanggaan dan brand image, kemudian after sales service atau layanan aduan atau layanan penjual. Melalui suatu survei biasanya kita lakukan wawancara atau mengisi kuesioner, nanti dapat dibuat nilai good yang baik, fair sama poor. Kalau poor itu jelek berarti harus diperbaiki. Nah, di sini misalnya dari sisi harga adalah fair, kemudian kemasannya good, cita rasanya good, akses mendapatkannya juga bagus, fair ya. Kemudian deliverynya bagus, image bagus, kemudian after sales service-nya adalah juga fair ya, artinya cukup artinya. Itu dari sisi consumer preferences. Kemudian dari market size atau market share, atau market potensial, biasanya kita melakukan suatu kajian di pasar, melakukan kuesioner, dilihat nanti bagaimana kondisi sebuah produk misalnya ini dari sisi nanti kita dibuat dalam pie chart ya. Misalnya nih produk AA3 itu 20%, kemudian produk BBB 25%, CCC 10%, DDD 5%. Ini yang paling besar atau BBB 25% ini sebagai market leader karena lebih besar daripada A dan C maupun D. Nah, MT marketnya ini adalah 40%, jadi peluang masuk untuk ke dalam usaha baru tersebut peluang masuk adalah sebesar 40%. Ini juga di sini juga ada pie chart market share dari beberapa produk. Di sini market leadernya adalah di sini 30%, kemudian produk A ini ya di sini MT marketnya adalah 40%. Jadi MT market itu sesuatu pasar yang bisa kita masuki. Kemudian selain tadi market share, juga kita akan uji produk price kompetitif ya. Sama juga bagaimana posisi kita terhadap produk lain. Nah, biasanya dilakukan analisa SWOT, nanti berikutnya kita akan terangkan. Tapi sama-sama unsur yang dinilai tadi seperti tadi. Kita lihat harga, kemasan, cita rasa, akses mendapatkan, delivery system, kemudian kebanggaan atau brand image, after service. Jadi tadi pada bagian-bagian yang fair itu ya, dikasih fair itu untuk harga, akses dan after service. Itu adalah upaya kita untuk melakukan perbaikan dan penilaian. Nanti selanjutnya kita akan melakukan analisa SWOT dari beberapa kegiatan di lapangan. Mari kita lanjutkan tentang analisa SWOT. Analisa SWOT adalah merupakan sebuah analisa di mana mengukur tentang S atau strength atau kekuatan, W adalah weaknesses atau kelemahan, ketiga opportunities atau peluang, dan keempat threats. Biasanya dari 4 unsur itu dilawankan atau dipadukan. Kalau di dalam marketing dilawankan dengan 4P, itu product, price, place, and promotion. Tapi beberapa mungkin juga kita bisa melakukan analisa SWOT ini untuk hal-hal yang lainnya, misalnya ke dalam organisasi seperti planning, organizing, actuating, and controlling. Kemudian juga bisa dipadukan dengan analisa man, money, method, and material, bisa dilakukan. Nanti latihan seperti itu. Selain analisa SWOT ini, ada hal yang perlu diperhatikan adalah kalau di dalam sehari-hari itu dilakukan penghitungan itu berdasarkan hasil kajian atau survei dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kita mencoba menggunakan value judgment. Jadi kita menggunakan judgment atau ukuran-ukuran yang kita buat. Misalnya di sini
kita menggunakan angka satuan 1 sampai 5 dan -1 sampai -5. Jadi kalau equal to 0, kemudian angka 1 sampai 2 plus itu adalah sedang, 3 atau ini posisinya 2,5 itu adalah di tengahnya, 3, 4 itu kuat, dan 5 itu sangat kuat. Begitu juga minus. Jadi nanti Anda melakukan judgment terhadap apa yang dilakukan analisa. Contoh berikutnya adalah kalau kita di dalam membuat analisa SWOT, misalnya pada produk. Taruhlah produk, price, place, and promotion. Pertama, misalnya produk kita ini adalah kualitas produk kita lebih baik daripada kualitas kompetitor. Kita memberikan bahwa ini karena angkanya positif, bahwa strength kita adalah pada angka 4 misalnya, bisa angka berapapun. Kemudian pada price, harga produk lebih stabil dan lebih murah dibandingkan atau daripada harga kompetitor. Nah, ini pada harganya tidak lebih dari angka +1. Kemudian place atau distribusi, itu distribusi produk lebih cepat dan tersebar daripada distribusi kompetitor. Ini diberikan angka 3. Ini judgment semua ya. Kemudian promotion dilakukan secara online dan door to door dibandingkan dengan produk kompetitor. Ini mendapatkan diberikan, kita judge positif 2. Kelemahannya adalah negatif ya. Misalnya di sini kelemahannya penguasaan bahan baku relatif terbatas dibandingkan dengan produk kompetitor. Di sini kelemahannya -1. Kemudian kelemahan berikutnya adalah harga relatif sama dibandingkan harga dengan kompetitor. Ini pada 0 ya. Kemudian produk masih sebagai pemula dibandingkan produk kompetitor. Ini dijudge dengan -2. Kemudian produk sebagai pemula dengan promosi terbatas dibandingkan dengan kompetitor yang sudah eksis pada promosi dan diberikan angka judgment -1. Selanjutnya kita lihat dari opportunities and threats, peluang dan hambatan ya. Opportunities ada bersifat plus. Di sini disebutkan bahwa penyerapan produk dilakukan lebih cepat dibandingkan produk kompetitor. Dijudge dengan angka +4. Kemudian dari sisi price, produk masih bisa ditekan, harga produk masih bisa ditekan atau direduksi dibandingkan dengan kompetitor. Kemudian dengan dapat +3, place, distribusi, produk merupakan kegiatan usaha keluarga turun-temurun dibandingkan dengan kompetitor, mendapat judge +3. Kemudian SDM lebih kreatif dibandingkan dengan kompetitor, diberikan angka 2. Kemudian dari segi threats atau hambatan, ini adalah adanya kekhawatiran adanya saingan baru. Kekhawatiran adanya saingan baru -2. Kemudian kekhawatiran adanya dumping produk import -2. Kemudian dari segi place, keterbatasan dan kepadatan outlet pada produk yang sama, itu -2. Kemudian dari sisi promosi, diharapkan bisa bersaing dengan sepadan terhadap kompetitor, dapat 0 karena sebanding berarti di sini. Kemudian setelah dijumlahkan ini sumnya dari produk +5, dari price +1, dari +4, kemudian dari promotion +3, total adalah 14. Karena ini 4 kolom, maka mendapatkan 14 dibagi 4 mendapatkan angka 3,5. Maka apabila kita lihat di dalam tabel dari value judgment, di sini angka 35 itu menunjukkan angka yang relatif kuat. Jadi belum sangat kuat pada 3,4, tapi cukup kuat ya, karena 2,5 ini tengah-tengahnya, ini 3,4 ya, pada posisi kuat dibandingkan dengan kompetitor. Itu dari sisi SWOT. Setelah ini nanti Anda akan diberikan model latihan bagaimana masing-masing membuat analisa SWOT, kemudian hasilnya disampaikan melalui email. Jadi ada beberapa soal yang nanti dimasukkan di dalam e-learning
jadi tidak diterangkan di sini. Tetapi bentuk-bentuk soalnya nanti diberikan. Untuk itu mohon bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kita masuk ke dalam marketing strategi. Marketing strategi ini terdiri dari 4 bagian. Pertama, apa yang disebut dengan penetrasi pasar. Yang kedua, marketing development. Yang ketiga, product development. Dan yang keempat adalah pricing strategy. Yang dimaksud dengan penetrasi pasar adalah upaya memasuki pasar baru dengan produk baru atau memperbesar sales. Kemudian apa yang disebut dengan marketing development adalah memperbesar sales melalui pengembangan pasar dan jaringan pemasaran. Jadi marketing development itu adalah sesuatu yang sudah ada. Jadi kalau penetrasi itu baru, kalau marketing development adalah dalam upaya meningkatkan atau mengembangkan pasar. Kemudian ada yang berikutnya adalah yang disebut dengan product development, yaitu membuat produk baru atau melakukan rekayasa produk atau produk recycle development dari produk-produk yang ada. Yang keempat yang disebut dengan pricing strategy adalah strategi memasuki atau memperbesar pasar atau pangsa pasar dengan rekayasa harga berbanding dengan produk lain. Selanjutnya berkaitan dengan kurva pertumbuhan atau product life cycle. Jadi semua ini adalah mengikuti makhluk hidup sebenarnya. Ada namanya kurva pertumbuhan atau product life cycle. Pertama, ketika kita awal memproduksi, maka apa yang disebut dengan introductory stage, kemudian nanti masuk ke dalam pertumbuhan yang disebut dengan growth stage, kemudian masuk ke dalam maturity stage, itu tingkat kematangan, dan kemudian nanti turun menjadi decline stage. Jadi nanti setelah memasuki maturity stage, maka produk kita akan menurun. Nah, ini dalam upaya untuk meningkatkan kembali kurva pertumbuhan, maka disebut dengan proses product re-engineering atau product development atau product recycle. Jadi kurvanya bergeser ke kanan sehingga tidak decline. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya adalah memperbaiki cita rasa, memperbaiki kemasan, regenerasi produk dengan keunggulan baru, dan sebagainya. Ini adalah kurva-kurva pertumbuhan dari sebuah produk atau disebut dengan product life cycle. Selanjutnya kita memasuki pada market segmentation atau segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini adalah sebuah proses melakukan identifikasi secara spesifik keadaan pasar atau konsumen satu dengan lainnya dan memisahkan atau mengkelompokkannya ke dalam hal-hal berikut ini. Jadi di dalam segmentasi itu terbagi pada segmen demografi, segmen geografi, segmen perilaku atau level, dan segmen kategori. Yang dimaksud dengan segmen demografi adalah pemisahan atau segmentasi atas produk berkaitan berdasarkan usia pemakai. Jadi usia pemakai itu misalnya anak-anak, dewasa, remaja, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, produk-produk berdasarkan kebutuhan laki-laki, kebutuhan perempuan itu berdasarkan jenis kelamin, misalnya kosmetik perempuan atau pakaian wanita, pakaian laki-laki, dan seterusnya. Kemudian segmentasi berdasarkan usia, ya. Jadi ada produk-produk untuk usia lanjut, misalnya Unland itu produk susu untuk usia lanjut. Tapi SGM misalnya adalah berdasarkan usia untuk anak kecil atau bayi, dan seterusnya. Kemudian ada berdasarkan tradisi, jadi produk-produk yang memang adanya di daerah tersebut.
Kemudian segmentasi berikutnya berdasarkan geografi. Misalnya di sini pemasarannya lokal Bandung, lokal Jawa Barat, lokal Jawa dan Sumatera, pemasaran nasional, pemasaran internasional. Itu berdasarkan geografi. Berikutnya adalah berdasarkan perilaku atau level, ya. Misalnya produk-produk kelas menengah ke bawah. Jadi misalnya bisa dilihat dari produk misalnya jam tangan. Kalau Seiko mungkin menengah, kemudian kalau sudah Rolex dan terusnya itu adalah untuk kelas atas, ya. Jadi menengah ke bawah atau ke atas. Jadi menengah ke atas itu juga ada, kemudian ada produk eksklusif. Nah, yang dimaksud tadi adalah eksklusif itu adalah jam tangan atau tas dan seterusnya. Jadi kalau untuk produk kelas menengah ke bawah biasanya barang-barang yang non label gitu. Jadi terbagi dari level masyarakat. Kemudian segmentasi berdasarkan kategori produk adalah produk untuk bahan baku, bahan setengah jadi, bahan olahan, dan bahan jadi. Jadi secara keseluruhan pemisahan atau segmentasi pada demografi, geografi, perilaku level ataupun kategori ditujukan dalam rangka untuk memilih segmentasi pasar. Kita mau main di mana gitu. Jadi berdasarkan, dan ini bisa menjadikan sebuah kombinasi antara demografi, geografi, perilaku maupun kategori produk. Jadi ini gabungan atau mix dari 4 kategori tersebut dalam rangka menentukan segmentasi pasar mana yang akan dituju begitu. Kemudian berikutnya adalah tentang consumer behavior, perilaku daripada konsumen. Consumer behavior atau perilaku konsumen dapat diartikan sebagai tipe atau pola karakteristik konsumen dalam memandang atau menggunakan atau merasakan cita rasa dalam mengkonsumsi sebuah produk. Di dalam consumer behavior tersebut terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok-kelompok barang. Pertama yang disebut dengan convenient goods, atau barang-barang yang convenient, ya mudah, cocok gitu. Seperti barang konsumsi mudah didapat, contoh pangan atau produk-produk pangan, ya. Kemudian ada yang disebut dengan shopping goods, adalah produk-produk yang memerlukan pertimbangan selektif, ya. Misalnya untuk barang-barang bersifat sekunder, baju, sepatu, mebel biasanya dipilih. Baju ada yang bermerek atau tidak bermerek, sepatu yang mahal, yang murah juga itu ada, misalnya Adidas, Nike dan seterusnya, atau merek-merek lain. Kemudian ada yang disebut dengan special goods, adalah barang-barang yang khusus. Contohnya obat-obatan, itu kan harus pakai resep dokter, kemudian vitamin dan seterusnya. Kemudian kosmetik juga bisa masuk ke dalam special goods, ya. Kemudian ada yang disebut dengan unsought good atau tidak dapat diterima. Jadi misalnya asuransi ini sesuatu yang didapat bukan pada sekarang. Ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, asuransi beasiswa misalnya baru didapat setelah pada waktu tertentu. Jadi tidak langsung beli dapat. Itu disebut dengan unsought good, tidak dapat segera dinikmati. Kemudian ada yang disebut dengan new product atau produk-produk baru. Jadi pada akhirnya tadi kita kembali lagi di dalam filosofi marketing ini. Pertama merupakan cycle dari marketing filosofi kepada market segmentation dan consumer behavior. Ini seluruh dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah akan diarahkan atau diterangkan lagi masuk ke dalam marketing mix, yaitu tentang P4, yaitu product, price, place, and promotion. Dan insya Allah mungkin nanti akan masuk pada pertemuan berikutnya. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Dan namun terakhir bahwa setelah film ini ada tugas-tugas yang akan disampaikan berupa latihan tentang SWOT, kemudian bagaimana membuat
produk life cycle dan seterusnya, nanti bisa diikuti melalui e-learning. Jadi tidak dalam masuk ini karena filmnya cukup panjang. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan dapat diterima dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.